Yang kuinginkan hanya satu, kau mencintai Allah, kau menyayangi Allah, cukup itu saja. Tak usah pernah pedulikan aku. Lah, kenapa begitu? Pasti. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa percayalah ketika kau mencintai Allah, ketika kau menyayangi Allah, kau akan melakukan segala yang Dia perintahkan. Nah itu, di situ kuncinya. Jadi saya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dirimu tadi. Aku tidak akan pernah menganggap dirimu, karena kalau aku menjadi aku sejati, maka aku akan tidak pernah mau menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untukmu. Maka aku tidak akan pernah berpikir tentang menafkahimu lahir dan batin. Maka aku tidak akan mungkin mencintaimu dengan cara itu. Aku berjanji untuk menjadi laki-laki yang berusaha. Artinya yang saya janjikan itu usahanya. Saya berjanji untuk menjadi laki-laki yang berusaha mencintai Allah. Kita mau belajar lagi nih Git, dari benda Git. Kira-kira apa Git? Apa ya? Air boleh bang? Air. Ini banyak betul yang bahas air, karena air ini memang fungsinya begitu banyak dalam kehidupannya. Tapi kita coba cari cara yang berbeda tetap. Air itu, dia memang berfungsi baik untuk tubuhmu atau tidak, itu tergantung bagaimana kamu memperlakukannya. Ketika perlakuanmu, ketika media yang dialiri oleh air itu adalah media yang buruk, maka buruklah dia. Hebatnya ketika kita menjadi manusia yang begitu, menjadi manusia yang menjadikan perlakuan orang baik kepada kita itu karena memang diri kita tuh. Nah, jadi perlakuan kita baik, maka orang itu akan menjadi baik. Jika perlakuan kita buruk, maka orang itu akan menjadi buruk. Sebelum kita bahas ke yang lain, artinya apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini itu bisa menjadi tempat kau belajar. Lagi-lagi bisa menjadi tempat kau belajar dan tempat kau mengambil pelajaran. Khususnya orang-orang yang mau berpikir. Saya menarik nih, ketika berbicara tentang air ini ada satu hal yang kita pengen bahas adalah bagaimana sih sebenarnya mencintai karena Allah nih. Kenapa mencintai karena Allah? Ya, karena di sini menurut saya ada hal yang menyerupai air tuh. Bagaimana perlakuan seorang suami itu bagaimana perlakuan seorang istri kepada terhadap apa yang dibutuhkan oleh suami. Begitu juga bagaimana perlakuan si istri, itu tergantung bagaimana si suami memperlakukan terhadap kebutuhan si istri. Jadi teman-teman, kita kan sering tuh berkata bahwa aku mencintaimu karena Allah. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan, bagi kalian yang mau berpikir baru ataupun mendapatkan sesuatu yang baru, silakan tonton. Tapi bagi kalian misalnya ini tidak berpengaruh apapun di hidupmu, maka silakan pergi ke tempat yang lain. Tonton saja yang lain. Jadi begini teman-teman, hal yang paling sering kita temui, kita dengar, dan bahkan kita menjadi orang yang melakoni atau yang melakukan hal itu adalah seringnya berkata, bagaimana caranya kau bisa mencintaiku karena Allah, aku mencintaimu karena Allah. Tapi pembahasan kita kali ini konteksnya itu untuk yang menikah ya. Gitu. Kemarin mungkin kita pernah bahas definisi cinta ya, di video sebelumnya, nanti silakan ditonton. Itu untuk saya khususkan untuk orang yang belum menikah. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana mencintai sesuatu orang lain itu karena Allah. Tapi konteks ini hanya bisa kita bicara ketika kita sudah menikah. Nah, ini menurut saya ya. Menurut saya itu begini. Saya mengajak kawan-kawan berpikir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang mind blowing bagi kawan-kawan yang mendengarkan. Jadi begini. Saya pernah tuh berkata kepada istri ya, bahwa kau tidak perlu mencintai aku, kau tidak perlu menyayangi aku, kau tidak perlu melakukan apapun dengan pola pikir untukku, gitu. Jadi kau cukup berpikir bagaimana caranya kau bisa menjadi pribadi yang benar-benar mencintai Allah saja. Gitu. Kenapa? Karena begini ya teman-teman, kita kalau kembali ke pribadian kita masing-masing, kita buang dulu agama, kita buang hukum, oke? Kita menganggap semua itu tidak ada. Maka kembali ke pribadi saya sebagai seorang laki-laki sejatinya sebagai seorang manusia ketika melakukan apapun itu pasti seenak kehendak saya gitu tanpa harus ada sesuatu beban embel-embel, apakah itu tanggung jawab, apakah itu penafkahan lahir batin dan segala macamnya, saya berusaha pasti tidak. Itu sejatinya manusia, sejatinya saya ini adalah buas gitu. Kalau hukum yang tidak ada, agama yang tidak ada, lihat hewan itu buas gitu. Dia tidak berpikir tentang bagaimana cara bertanggung jawab. Itulah aslinya kita sebagai manusia. Perempuan juga begitu gitu. Kenapa aku harus buatin kopimu, kenapa aku harus melayani semua kemauanmu? Itu sejatinya tuh. Tapi karena ada agama di situ, karena ada hukum yang mengatur, maka ada sesuatu yang menjadi patron dasar kita ya. Jadi begini, saya katakan kembali bahwa kau berusaha saja bagaimana caranya untuk bisa mencintai Allah. Kau berusaha saja bagaimana caranya untuk bisa menyayangi Allah. Kau gak usah pikirkan aku, kau gak usah sayangin aku. Kemudian istri saya ngomong, kan gak mungkin kayak gitu. Ini awal dulu ya, gitu. Waktu saya baru nikah.
Jadi, ya nggak mungkin lah kayak gitu. Yang namanya aku mencintai, mencintaimu. Yang namanya aku menyayangi, ya menyayangimu. Nah, ini logika sederhananya begitu. Tapi bukan itu yang saya mau. Saya katakan sama dia bahwa bukan itu yang saya mau. Bukan itu yang saya inginkan darimu. Yang kuinginkan hanya satu. Kau mencintai Allah. Kau menyayangi Allah. Cukup itu saja. Kau usah pernah pedulikan aku. Lah, kenapa begitu? Pasti. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa percayalah ketika kau mencintai Allah, ketika kau menyayangi Allah, kau akan melakukan segala yang Dia perintahkan. Nah itu, di situ kuncinya. Kau akan melakukan semua yang Dia perintahkan dan aku percaya kepada Allah bahwa semua yang diperintahkannya kepadamu untukku adalah semua yang baik dan benar-benar mampu membuat hatiku hancur untuk benar-benar mencintaimu. Situ kuncinya. Maka aku yakin ketika kau mencintai Allah, kau patuh terhadap semua perintahnya. Salah satu perintah Allah adalah kau berbakti kepadaku. Nah begitu. Salah satu perintah Allah adalah meyakini bahwa akulah orang tuamu saat ini, akulah ayah dan akulah ibumu. Nah di situ. Sehingga nanti kita akan jalani rumah tangga ini menjadi asik. Di mana asiknya ketika kau membuatkan kopi untukku, maka kau bukan sedang membuatkan kopi untuk aku, tapi kau berpikir tentang aku sedang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tuh ya, gitu. Nah kemudian ketika kau melayaniku gitu, apapun itu, kau tidak sedang berpikir bahwa kau sedang melayaniku, yang akhirnya bisa menciptakan kebosanan-kebosanan tertentu. Karena apa? Karena ketika kau mampu berpikir bisa melayaniku, karena memang Allah yang merintahkan itu, maka titik bosan itu tidak akan ada. Karena semua yang kau lakukan dalam hidupmu hanya semata-mata berpikir bahwa itu adalah perintah Allah. Jadi jangan pernah berpikir untuk melayaniku. Dia nanti akan otomatis. Kau percayalah itu. Nah, terus kamu bagaimana, kata dia? Oke. Sama, aku akan berusaha melakukan hal yang sama. Jadi saat ini pun saya masih berusaha dan saya ngajak kita semua yang melihat video ini kita sama-sama berusaha. Bukan berarti saya bicara saya sudah mampu melakukannya, tidak. Saya mengajak kita sama-sama berusaha. Nah, karena saya yakin semakin banyak saya berbagi kepada kalian, maka semua itu mudah-mudahan akan menjadi diri saya. Itu yang terpenting. Jadi itulah fungsinya video ini kita berbagi. Jadi saya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dirimu tadi. Aku tidak akan pernah menganggap dirimu, karena kalau aku menjadi aku sejati, maka aku akan tidak pernah mau menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untukmu. Maka aku tidak akan pernah berpikir tentang menafkahimu lahir dan batin. Maka aku tidak akan mungkin mencintaimu dengan cara itu. Aku berjanji untuk menjadi laki-laki yang berusaha. Artinya yang saya janjikan itu usahanya. Saya berjanji untuk menjadi laki-laki yang berusaha mencintai Allah. Gitu. Berusaha menyayangi Allah, mengingat Rasulullah. Nah itu, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah di situ berarti aku nggak dipikirin dong, nggak usah, aku nggak akan pernah melihatmu. Ketika aku berusaha melihat Allah, ketika aku berusaha mendekat kepada Allah, maka tanpa kita sadari, nah ini saya berbicara dengan istri dengan asik saja ya, tanpa kita sadari tadi, maka aku tahu bahwa Allah memerintahkan aku untuk benar-benar bisa bertanggung jawab kepadamu lahir dan batin. Aku sadar bahwa pada saat aku ijab kabul dahulu, aku berjanji dan bersumpah kepada Allah untuk menafkahimu dan menjagamu, melindungi lahir dan batin. Mendidikmu menjadi istri yang soleha, itu adalah beban dan tanggung jawabku. Di mana ketika aku berhasil berusaha menjadi laki-laki yang mencintai Allah, maka itu adalah hal yang paling aku usahakan. Karena jika itu tidak mampu kulakukan, maka Allah akan murka kepadaku. Nah, tanpa sadar, ketika kita berdua mampu menjadi makhluk yang benar-benar mencintai Allah. Nah gini ya, logikanya nyampe di sini ya. Ketika kita bersama-sama menjadi makhluk yang mencintai Allah, si istri mencintai Allah, maka tanpa sadar perintah itu adalah mencintai suaminya. Akhirnya dia tanpa sadar semua perilaku dalam hidupnya adalah bentuk dia mencintai suaminya, berbakti. Nah si suami juga begitu, dia mencintai Allah tanpa sadar dia menjalankan perintah Allah, yaitu salah satunya apa? Bertanggung jawab lahir dan batin kepada seorang istri. Maka dua-dua sebenarnya mencintai Allah. Akhirnya apa? Si istri mencintai ini karena dia logikanya begini. Saya perjelas lagi bahwa si istri akhirnya mencintai si suami karena perintah Allah. Begitu dia. Si suami mencintai si istri juga karena perintah Allah. Mereka berdua akhirnya menjadi makhluk yang saling mencintai. Pertanyaan saya, ketika ini terjadi, cerai itu ada di mana? Tidak akan mungkin ada. Ketahuilah, mungkin ini banyak viral, yang viral-viral juga cerai-cerai di sana sini ya, arti cerai. Mungkin bisa mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua agar itu tidak bisa terjadi lagi, terutama untuk diri saya sendiri nih, gitu. Jadi
Ketika ini berhasil gitu, saling mencintai karena Allah, maka cerai tidak tahu di mana. Karena salah satu perintah Allah untuk keduanya apa? Sesungguhnya cerai itu adalah perbuatan yang kuhalalkan, akan tetapi sangat aku tidak sukai itu. Allah memang halalkan itu, gitu, tapi Allah tidak suka dengan perbuatan itu. Nah begitu. Jadi kita tahu tuh Allah nggak suka, sementara kita mencintai Allah tuh kita tahu Allah nggak suka. Jadi kenapa harus kita sampai ke situ gitu? Nggak mungkin. Maka ini tidak akan mungkin terjadi. Maka aku bicara pada istriku, ketika kita mampu bersama-bersama begini, maka hubungan kita sampai akhir hayat nanti insya Allah kita akan menjalani rumah tangga yang asik. Rumah tangga yang mudah-mudahan harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Nah, jadi saya juga sama istri masih berusaha karena saya berpikir ini sesuatu hal yang saya pahami dan saya ingin berbagi kepada kawan-kawan, maka saya berbagi dengan catatan tujuannya adalah untuk semakin saya sering berkata ini, insya Allah dia akan menjadi diri saya. Setidak-tidaknya dia menjadi pengingat dan menjadi rasa malu ketika saya tidak mampu melakukan itu. Nah itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan semakin banyak di kita juga yang menyebar video dengan niat baik yang seperti itu ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi kembali lagi kita kepada air. Nah itu dia. Air tadi gara-garanya ini Anggit yang punya masalah. Jadi air itu bagaimana kita memperlakukannya. Jadi kita tidak menyayangi dia secara langsung. Bukan berarti kita filter dia, kita ini kan gitu. Nggak perlu. Nah, gitu. Bukan berarti kita sentuh dia jangan sentuh. Bukan dianya, tapi medianya gitu. Nah, itu yang saya gambarkan tadi. Tapi medianya gitu. Maka saya kira cukup jelas di sini kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa memahami dengan benar bagaimana mencintai karena Allah. Ketika mungkin apa yang saya dapatkan, saya pikirkan cocok kepada kalian, maka silahkan. Gitu. Tapi kalau enggak, tetap nanti kita diskusikan dengan cara yang baik di komentar. Kenapa? Karena kami juga berniat baik, mudah-mudahan kalian juga baik. Tuh. Ketika kalian tidak baik, maka percayalah kami tetap baik. Jadi segitu ya kawan-kawan, mudah-mudahan kita bisa tetap menjadi manusia-manusia yang sama-sama berpikir selagi kesempatan kita masih ada. Dan mudah-mudahan kita terus bisa mendapatkan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.